Pemirsa, Anda kembali di Nusantara Business Hour dan langsung saja kita jelang segmen khusus zona cuan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama terlebih dahulu, pemirsa. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pertumbuhan konsumsi produk fashion muslim dunia terus meningkat. Hal ini berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy Report di mana pada tahun 2023 konsumsi fashion muslim dunia mencapai 327 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan meningkat sebesar 433 miliar dolar pada tahun 2028. Hal ini menunjukkan bahwa industri modest fashion memiliki prospek pasar yang sangat besar dan harus berkembang sehingga mampu membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai produsen sekaligus pusat tren modest fashion dunia. Potensi industri modest fashion dalam negeri di pasar dunia juga menunjukkan capaian yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor modest fashion Indonesia ke negara anggota Organization Islamic Cooperation atau OIC pada tahun 2023 yang mencapai 990 juta dolar AS dan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 83% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya mencapai 540 juta dolar AS dan hal ini membuat Indonesia menjadi negara 7 tertinggi ekspor ke negara OIC. Dan pemirsa, dalam zona cuan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Mira Gartina Sumawijaya selaku co-founder Tattooist. Ya, selamat sore Mbak Mira. Sore Mas Rian, terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami di zona cuan. Ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan sebetulnya ketika kita berbicara mengenai fashion. Namun di sisi lain kan sejumlah sentimen ini hadir. Kalau kita ngomongin soal global, ada perang Amerika Serikat, rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pada akhirnya juga akan mengerucut ke daya beli. Apakah fashion yang saat ini sedang Anda geluti masih bisa survive, katakanlah seperti itu, atau ada sejumlah strategi yang akhirnya perlu diakali oleh Tattooist? Oke, terima kasih Mas Rian. Sebelumnya mungkin saya mau menjelaskan Tattooist itu adalah brand produk mukena spesifiknya. Lalu kami juga meluas jadi perangkat ibadah dan untuk pergi haji dan umroh seperti itu. Jadi spesifik fashionnya untuk peralatan ibadah seperti itu. Nah tadi pengaruh nggak dari perang dan lain-lain? Udah pasti pengaruh dari bahan baku ya. Dan daya belinya juga berasa sebenarnya dari mulai pandemi itu sebenarnya orang mungkin kelihatan pembeliannya kayak membaik, tapi sebenarnya untuk fashion apalagi tantangan untuk kami adalah produk yang bukan primer. Jadi alat sholat atau peralatan ibadah haji umroh itu sebenarnya yang mungkin orang ditunda sebelum yang kebutuhan primernya dulu gitu. Jadi tantangannya kita harus bisa nge-grab pasar yang orang masih bisa terima ya harganya. Di situ sih bahan baku yang jadi tantangan. Tapi kalau kita melihat sebetulnya nih, saya kadang berpikir ketika Indonesia sebagai negara muslim, kita masih belum ngomongin soal ekspor ke luar negeri dan lain-lain. Dominasinya kan banyak negara muslim, banyak juga akhirnya mereka yang memilih untuk umroh, naik haji, itu minatnya masih banyak sekali. Apakah itu menjadi salah satu sentimen positif juga, katalis untuk bisnis dari mukena dan lain-lain? Oke, iya. Tattooist sendiri sebenarnya berawal dari produk retail. Jadi kita retail, jual produk ibadah, mukena terutama. Lalu sebelum pandemi itu kita masuk ke ranah corporate. Jadi kita kerjasama secara B2B dengan bank syariah, dengan travel haji umroh yang memang cara marketingnya agak berbeda. Nah ini pendekatan juga untuk penurunan dari segi retail itu kita di cover sebenarnya saling mensubsidi dari segi kebutuhan pasarnya. Nah, karena umroh dan haji terus jalan gitu ya, dan kita bekerja sama dengan bank syariah untuk nasabah yang melunasi biaya haji itu memang dapat souvenirnya dari kami gitu. Nah, jadi memang kita cari akal supaya kita pabrik tetap jalan, Mas Rian, supaya kita jadi ranahnya dari tadinya B2C jadi B2B gitu. Jadi itu juga sebagai salah satu exit plan untuk gimana kita bisa survive nih pabrik, karena kita produksi juga, karena kita produksi sendiri gitu. Tapi jadi pertanyaan sebetulnya ketika akhirnya orang berpikir bahwa
mukena, alat-alat ibadah itu kan kadang semuanya sama. Ya. Apa yang membedakan dari brand Anda, Tatuis sendiri dibandingkan yang lain? Ini jadi sebuah hal yang penasaran sebetulnya pemirsa. Iya, banyak yang nanya, Mir nggak masuk ke fashion benar-benar aparel gitu ya. Kami enggak sih, jadi memang udah dari 2009, maksudnya mungkin dari sebelumnya gitu ya. Perjuangan sebenarnya Tatuis ini dimiliki oleh kami bertiga di kakak. Lalu awalnya memang kita itu hanya produk sejadah. Nah, lalu dari sejadah untuk hantaran nikah, customer nanya, ini mana mau kenanya. Nah, akhirnya kita bikin mukena sekitar 2009-an lah. Terus kami pada saat itu kita berpikir kok mukena gitu-gitu aja. Misalnya yang beli di Tanah Abang atau di pasar gitu ya, ya udah putih atau enggak ada bordirnya kayak gitu lah. Nah, waktu itu kami coba bikin kenapa mukena untuk peralatan ibadah gitu ya, nggak se-epic untuk pakaian biasa, padahal sebenarnya ibadah ini juga kan kita buat ke Tuhan ya, jadi buat tetap berdoa, sholat, tapi dan tetap make it cantik fashion gitu. ya. Jadi dulu kita berpikir, oh ya udah, kita bikin waktu itu saya pertama tuh bikin dari denim, roknya denim. Jadi secara bahan ya berarti? Iya betul, waktu itu kami bikin diferensiasi. Dari situ kami bikin kita foto pakai model, terus setiap 2 bulan kita ganti material, ganti model, seperti like a fashion, cepet kan jadi gitu. nggak parasut terus, biasanya kan bukan ada parasut atau nggak katun atau rayon, memang rata-rata sih bahan nggak jauh beda mas, cuman pergantian yang cepat itu juga membuat orang jadi pengen lagi ganti, jadi nggak cuman berapa tahun sekali ganti mukena gitu. Nah pada saat udah berjalan, Mas Rian udah berapa tahun gitu, kita ngerasa memang yang akhirnya kita tekuni itu adalah kualitas, karena kita manufacturing, jadi bukan home production lagi. Jadi kualitasnya bisa jadi standar, lalu produksinya juga cukup besar, dan memang akhirnya realitanya orang tuh suka yang basic-basic gitu. Jadi pemilihan bahan yang benar-benar nyaman, ukuran yang standar. Jadi kadang kalau misalnya beli misalnya yang di pasar atau gimana, perbedaannya adalah ukurannya mungkin kurang standar. Kalau di kita memang kualitas sama standarnya sih itu yang akhirnya kita geluti. Ya udah, kita meyakini bahwa itu karakteristik dari Tatuis gitu. Tadi udah dijelasin sebenarnya di spill pemirsa. Kalau ini manufaktur, kita balik lagi ngomongin soal tantangannya. Tadi sebenarnya udah sempat dicolek sama Mira. Berbicara soal manufaktur kan semuanya kadang sedang memiliki tantangan yang sama. Tadi soal pengadaan stok dan lain-lain. Terlebih Tatuis sendiri kan mengedepankan kualitas. Bisa diperjelas lagi seperti apa tantangannya, seberapa susahnya untuk mencari pengadaan yang berbeda dibandingkan sebelumnya, atau akhirnya strategi lainnya seperti apa? Yang pasti yang berpengaruh adalah bahan baku. Bahan baku kita dari supplier mau nggak mau ada kenaikan, entah itu ada yang import atau yang lokal. Berapa persen? Gitu. Ya lumayan tinggi juga sih gitu. Yang kita membuat ini, kita produksinya misalnya kita udah best seller nih, kita produksi terus kan Mas Rian, dari berapa tahun kalau yang udah best seller kita produksi terus. Tapi harga kita nggak bisa naik, karena orang udah tahu produk best seller kita tuh ini dengan harga segini. Kita bukan hanya nggak tega, tapi kita kayaknya pasarnya udah pas sih di sini. Tapi sebenarnya margin kita yang kegerus sih akhirnya, gitu. Jadi tantangan untuk dapat sumber daya bahan baku yang baru, jenisnya yang bisa harganya bisa masuk ke pasar, itu sih tantangannya kita. Ditambah tantangannya itu bukan hanya di hulunya saja, namun hilir juga sendiri kan menjadi tantangan, karena ketika akhirnya marginnya semakin terkoreksi, semakin tipis, harga nggak bisa dinaikin. Tapi betul atau tidak, daya beli atau pembelian pun juga di era saat ini juga semakin melemah. Iya, ya kan? Apalagi sekarang banyak di sosial media ngobrolin tentang di e-commerce, itu lagi potongannya makin banyak. Itu sebenarnya tantangan nggak cuma buat kita aja, untuk semua UMKM juga berdampak gitu. Jadi memang daya beli juga berasa banget sih Mas Rian, apalagi kalau misalnya untuk produk ibadah itu sebenarnya dalam setahun tuh udah ada grafiknya gitu. Kapan dia high season, kapan low season, kapan kita harus survival mode-nya, kapan kita memang harus panennya di mana gitu. Saya merasa ini juga kayaknya belum membaik sih gitu. Tapi kalau misalkan tadi dikatakan misalnya secara daily tidak melihat high season atau off season-nya, tadi sempat terjadi penurunan dibanding sebelumnya. Tapi kalau berbicara high season, misalnya jelang Lebaran, Ramadan, dibandingkan tahun lalu, apakah terjadi penurunan juga untuk Tatuis sendiri? Kalau penurunan paling enggak sama lah. Tapi kan kita sebenarnya dari tahun ke tahun pengennya naik ya, Mas. Tapi saya merasa sedih juga bahwa penjualan tertinggi kami sebenarnya pada saat pandemi sih. Tapi saya nggak mau balikin ke pandemi ya. Kenapa emang pandemi saat itu bisa selesai? Apa karena memang
momen golden hour-nya, golden moment-nya baru mulai lahir dan minatnya masih tinggi atau karena transisi ketika akhirnya banyak orang menuju ke online? Ya, karena basically Tatuis bukan offline store. Jadi kita memang udah ngebidik online dan sistem jaringan itu dari awal gitu, dari 2009 itu Mas Rian. Nah, jadi pada saat kita pandemi yang orang mungkin ngeflipnya tuh dadakan banget, nah kita sebenarnya secara infrastrukturnya udah siap, timnya udah siap gitu. Tapi waktu itu tantangannya pada saat yang waktu itu apa sih Mas namanya yang harus ya nggak boleh keluar ya semuanya itu tuh sebenarnya mendekati Ramadan yang kita kalau dibilang stoknya itu udah siap semua. Jadi itu juga tantangan buat kita pabriknya tetap survive gitu. Jadinya tapi semuanya kan back to online, sedangkan kita infrastruktur dan timnya udah siap gitu. Jadi itu tertinggi sih, tapi saya nggak mau doain pandemi lagi. Baik, kita masih akan eksplor banyak, khususnya tantangan-tantangan lainnya. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, Mbak Mira, dialog kita usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, karena kami akan kembali saat lagi. Anda masih menyaksikan Zona Cuan, pemirsa, dan masih bersama kami Mira Gartina, Sumawijaya, co-founder Tatuis. Ya, Mbak Mira, kalau kita melihat tantangan-tantangan lainnya, kalau berbicara mengenai retail sebetulnya kan ada yang namanya impor ilegal, lalu juga belum lagi bersaing dengan negara-negara lain. Kita memang negara dengan jumlah muslim terbesar. Tapi apakah ada tantangan juga yang sama dihadapi dengan retail lainnya, artinya banyak juga serbuan-serbuan dari negara-negara lain yang masuk di Indonesia dan menjadi pesaing dari Tatuis? Iya, tantangannya yang pertama selain bahan baku, Mas Rian, itu juga ya mungkin pada saat kita berjuang untuk bangun brand, pada saat tahun itu kompetitor nggak banyak sekarang gitu ya. Itu udah pasti. Maksudnya ini, maksudnya kita bersaing sehat untuk dengan sesama kompetitor gitu ya, dengan produk yang sama. Dan mungkin sekarang banyak juga dari produk China udah bisa langsung import bareng jadi gitu ya ke sini, itu juga tantangan juga sih. Sedangkan kita kan maksudnya mau lebih memberdayakan sumber daya manusia yang ada di lokal ya gitu. Jadi bukan hanya kepengen cuan ngambil dari luar langsung jual, kita bukan trading soalnya. Jadi kita manufacturing kepengen memberdayakan di sekitar gitu. Saya sebenarnya penasaran dengan jawaban Mbak Mira terkait dengan tadi kan kita udah tahu ada sejumlah tantangan saat ini dan juga tadi sempat menyinggung soal B2B. B2B apakah artinya memang secara B2C ini sudah mulai ditinggalkan secara penuh atau juga kiri kanan sama-sama jalan, tapi yang artinya dengan perusahaan-perusahaan ini menjadi upaya penyelamat yang akhirnya Tatuis masih bertahan saat ini. Mungkin bisa didetailkan lagi? Iya benar Mas Rian. Jadi sebenarnya dua-duanya berjalan dan harus berjalan karena kita berawal dari retail. Jadi justru itu yang membuat kita membangun retail sebegitu lama waktunya, mungkin 10 tahun lebih, orang jadi tahu brand kita dulu, baru kita dilirik oleh B2B yang memang sebenarnya bukan plan awalnya begitu. Jadi tadi mungkin untuk survive juga, untuk nge-switch bisnis modelnya, tapi ternyata di situ banyak opportunity yang kita lihat, pemainnya belum banyak. Jadi pada saat itu kita bikin produk mukena di tahun 2009 itu, Mas Rian, kita juga merasa pemain di mukena belum sebanyak brand hijab atau brand baju muslim gitu. Jadi mukena kita ambil mungkin masih belum begitu red ocean gitu ya. Jadi kita ngambil untuk B2B ke ranah peralatan ibadah itu juga kita lihat masih banyak opportunity yang justru karena kita udah ada branding secara retail gitu, itu membantu kita untuk bisa lebih dilirik oleh perusahaan. Nah, karena mereka butuh customize dan akhirnya kita mengembangkannya nggak hanya mukena Mas Rian. Akhirnya kita ngeprint batik untuk umroh. Seragam. Yeah. Kadang kan juga ada jemaah Indonesia yang ke luar negeri pakai warnanya ya mentereng-mentereng gitu. Dan biasanya setiap perusahaan umroh haji itu travel, mereka punya warnanya masing-masing, punya motifnya masing-masing, pengen desainnya masing-masing, itu kita provide gitu. Kita bisa mau se-customize apapun kita bisa. Dan akhirnya merambahnya juga peralatan haji umroh yang dibutuhkan, yang kita bisa provide ya, kita bantu gitu. Jadi kayak one stop
shopping untuk travel haji umroh ibaratnya gitu. Akhirnya kerana sana, padahal kita tadinya cuma retail mukena aja, Mas Rian. Oke. Saya sebenarnya penasaran tadi di awal bahwa Tatuis sendiri berasal dari online shopping atau maksudnya secara digital. Ya. Padahal sejumlah toko lain sendiri kan berawal dari offline, lalu akhirnya merambah karena terasimilasi dengan digitalisasi, katakanlah seperti itu. Apa tidak ada plan sama sekali untuk membuka offline store atau memang berpikir bahwa sebetulnya itu hanya bakar-bakar uang saja? Jadi dari awal kita kan memang produksi sendiri nih, Mas Rian. Nah, kita akhirnya waktu itu online masih belum seperti sekarang, belum ada e-commerce seperti sekarang, belum ada ekspedisi yang sebanyak sekarang. Jadi dulu kita lebih ke jaringan. Jadi kita butuh ada agent, distributor di seluruh Indonesia. Jadi kayak semacam kita punya katalog, terus kita tapi bukan MLM ya, tapi benar-benar katalog produk, terus mereka dapat diskon agen lah seperti itu. Nah, lama-lama kita juga ada kerjasama dengan toko-toko secara consignment. Jadi entah itu department store atau butik-butik gitu. Tapi kita tetap nggak bikin toko sendiri. Karena kita pikir oke, itu cost yang lain gitu. Yang kita pikir mungkin akan lebih efektif. Kita berjalannya tetap seperti ini. Luar biasa. Seperti itu. Iya. Tapi kita kan hanya berbicara soal domestik. Tadi juga strategi atau antisipasi ketika barang dari luar masuk ke Indonesia dan bersaing dengan Tatuis sendiri. Tapi apakah Tatuis juga akhirnya menyasar pasar mancanegara? Apakah itu B2B atau B2C juga? Atau mungkin ada prospek ke depannya? Oke, yang ini kita sudah berjalan, Mas Rian. Ternyata pemakaian mukena untuk ibadah itu kebiasaan orang Asia Tenggara. Jadi untuk orang Arab misalnya, mereka tidak terbiasa untuk pakai mukena sebenarnya. Setelah kita pelajari, kita pikir, oh dulu kebetulan salah satu founder kami itu memang tinggal di Abu Dhabi. Lalu pindah juga ke UK. Jadi kita melihat di situ kan dua negara yang kalau Abu Dhabi udah jelas Muslim, kalau di UK juga banyak Muslim. Nah akhirnya kalau di Abu Dhabi ternyata mereka kan kebiasaan behavior sholatnya tuh langsung pakai gamisnya gitu. Dan ternyata mereka bertanya, kalau yang orang UK ya, kayak lebih Eropa, lebih nanya, oh itu yang dipakai kalau di Mekah itu apa? Jadi mereka nggak tahu itu mukena. Jadi kita sempat pameran di Inggris waktu itu, kita ngajarin orang sana untuk pakai mukena gitu. Akhirnya mereka karena nggak dijual. Nah akhirnya kita ngelihat memang pasarnya yang pakai itu kebanyakan memang Asia Tenggara. Dan kalaupun untuk mukena sendiri, kita udah pernah ke Brunei misalnya, atau kemana, mereka lebih konservatif dan lebih kiblatnya ke Indonesia. Dan kalau misalnya untuk Filipina, walaupun minoritas, mereka belanjanya ke Indonesia kok untuk produk mukena gitu. Jadi sebenarnya kita masih pusat kalau di Asia Tenggara. Berarti Anda sendiri mengakui bahwa sebetulnya Indonesia bisa menjadi pusat atau market utama baik itu Asia Tenggara ataupun secara global untuk baik itu fashion Muslim ataupun juga untuk pakaian untuk beribadah khususnya mukena. Iya, saya pikir seperti itu sih. Karena kalau untuk ternyata setelah kita menjalani gitu ya, orang Arab sendiri misalnya pakai gamis yang panjang itu untuk ibadah, itu kita nggak bisa bersaing di sana karena mungkin bahannya mereka udah teknologinya lebih lebih baik karena memang sesuai dengan cuaca mereka juga. Jadi kebiasaan behavior juga sangat mempengaruhi. Jadi kita akhirnya ya udah, kita nggak usah terobsesi untuk ekspor atau gimana, tapi toh mereka juga akan datang dan kita memang untuk setidaknya lokal dan Asia juga udah cukup mumpuni gitu ya untuk kita bisa bersaing di situ juga lumayan berat. Ekspor kemana saja? Let me guess, pasti Malaysia menjadi negara tetangga yang paling banyak beli juga. Ternyata enggak, Mas Rian. Ternyata enggak. Salah tebakannya. Apa nih, Filipina? Jadi bukan? kebetulan saya memang bagian yang retail. Jadi saya juga penasaran kenapa sih orang Malaysia kok enggak ini gitu. Mungkin seleranya ya, seleranya mungkin agak berbeda. Malaysia mungkin lebih dekat dengan ke Brunei seleranya. Orang Singapura lebih ini, tapi tetap Filipina yang lebih sama. Padahal mereka minoritas Muslimnya gitu. Yang banyak menjadi agen ya selama kita ada di ranah ini gitu. Jadi ya itu banyak tebakan yang ternyata beda ya dari. Iya, saya kira. Pertanyaan terakhir mungkin jawaban singkat saja. Apakah akan ada visi selanjutnya untuk kembali masuk ke industri fashion secara umum untuk perempuan-perempuan Muslim, atau tetap masih akan konsisten untuk mukena, atau mungkin ada visi selanjutnya bisa digambarkan kepada kami? Oke, sejauh ini sih kami bangga untuk menjadi spesialisasi di mukena, karena makin spesialisasi orang makin ingat sebenarnya yang kalau cari mukena nyarinya ke Tatuis deh gitu ya. Jadi kita bangga dengan itu dan kita punya manufacturing khusus untuk itu. Jadi biasanya dari
kita udah kerjasama dengan B2B ini, kita juga dilihat bahwa sebenarnya kita konsisten, karena konsisten itu yang cukup panjang kita produksinya secara brand, jadinya mereka juga lebih percaya sama kami gitu. Jadi kita nggak usah semua ranahnya kita ambil, kita bagi-bagi kue deh dengan spesialisasi yang lain sama brand yang lain. Semoga Tatuis bisa makin berkembang dan Amin, juga terima makin kasih. bisa menyerap lapangan pekerjaan di tengah Amin, ya itu kondisi yang paling saat penting. ini. Iya. Betul sekali. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mira Gartina Sumawijaya, co-founder Tatuis. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mas Rian. Dan pemirsa, tentunya informasi tadi menutup Nusantara Business Hour dan juga Zona Cuan. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Rian Antono.